pemirsa Davika TV, saat ini saya tengah berada di Gedung Sesatagung Nuwobala Kabupaten Lampung Tengah dalam acara Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dan saat ini acara telah berlangsung memasuki hari kelima, yaitu di 24 September 2024. Dan pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah berlangsung pada hari Selasa lalu, pada tanggal 17 September 2024. Banyak sekali rangkaian lomba-lomba yang melibatkan siswa dan siswi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dan hari ini akan ada beberapa lomba yang diselenggarakan, yaitu lomba mendongeng menggunakan bahasa Lampung, menulis aksara Lampung, dan membaca aksara Lampung. Ikuti saya 30 menit ke depan di program Lipsus, liputan khusus Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Berartinya bahwa saya mencoba tapi pun perkenalkan adalah Ika Rapori. Ika bersekolah di SD Negeri 1 Gunungan. Ika aku bercerita tentang buku berompak. Pada zaman dulu, jiwa tulang bawah terdapat buku Saikonas sehingga setiap jiwa saya berlayar di Waino. Harus hati-hati. Kabar jiwa saya titik di sekitar ini pun termenang ngatai-ngatai. Lama mabui iwai. Kak raya jiwa saya lakukan. Kemungkinan bala Tian jadi mangsa-mangsa buah ini. Di sekitar itu titik mulai saya sifat nan terbawa bernama Aminah. Mulai ini jadi keiringan di setiap perangai di anehmu. Suatu hari Canggan agung mulai batang dilemku tomano macam urusan di Aminah melek. Ternyata Aminah melepas lagu lumpur kawan. Kapan cuma menyesal Aminah. Mungkin you bisa berbohong, tapi lo gak dapat tunjuk wajahmu. Sawa warga saya di sana. Lalu kehina, jika tu Aminah tano, jika sirna ditelan rumai. Namun anehnya, udah di muka itu mak kerja saya tipik. Kenahan jauh di lembu bala, amik badan Aminah juga apa saja japing sama. Yung niro, buho bisa dipapai orang murah, saya doyo daju. Waktu Aminah kena sekitar motor itu terjatuh. Usaha saja, buho ingin mengambil bahan dulu, saya makan ini harga emas, permata, intan, jago kawai saya sikap-sikap. Tiba-tiba Aminah nangis suara. Dan bapak ibu di situ sebenarnya nak boleh manusia bergegau. Nak diberi oleh tak boleh perampok. Oleh masyarakat menjawab dengan dua itu. Cawa bawa ino sambil mabui Aminah. Lalu nak perempuan harta jual di pasar anak Abdul Sungai. Maka jumlah saya pandai bahu dengan terowongan. Saya membuka jauh desa di balik dua ujung. Dan
memantau dengan teliti. Berpandai keterangan Guru Ino sebagai pasti bergunung. Hari demi hari, Guru Perempat Ino selalu lucu di hadiah saya terhadap. Taden Aminah Tabun Agung tipik Jono, yo namun Aminah Moni Agung sekali bilang daan malam. Di suatu hari, Guru Perempat Ino ngedruk saingannya. Yo nagun ke kalau Guru Ino terbuka. Aminah pun mak menunjukkan kesempatan ini. Wah, coba belum cak. Di balik gua itu untuk mempunyai sebuah terowongan, saya membuka jam desa di balik gua. Setelah beberapa sore terowongan itu, tiba-tiba Aminah menasi mata panas. Dia langsung berlari sekuat tenaga, tapi itu dapat buah anjir gua itu. Aminah ada teman dan calon tak berada di alam terbuka. Aminah untuk menjawab penduduk zakat. Dia memberikan jamu tiada hadiah sebagian dari Sarno. Saya Bono. Sekian dari Jessica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah pemirsa Davika TV masih bersama Rina di program Lipsus, liputan khusus di Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dan saat ini di sebelah kanan Rina sudah hadir juri dari Lomba Mendongeng Bahasa Lampung. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Bu, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa nih? Saya Iin Zakaria dari juri lomba bercerita bahasa Lampung, lomba mendongeng berbahasa Lampung, asalnya dari komunitas dongeng Dakocan. Oke, kalau boleh tahu di mana nih Bu komunitasnya Bu? Lokasi. Komunitas dongeng Dakocan itu adanya di Bandar Lampung ya. Kita bertempat di daerah Kemiling dan saat ini sudah berusia 22 tahun. Wow, sudah cukup lama ya Ibu ya? Alhamdulillah. Bu, kalau boleh tahu ada berapa peserta nih yang hadir hari ini? Hari ini ada 9 peserta, 3 putra dan 6 putri ya. Terdiri dari berbagai macam sekolah dan dengan penampilan yang unik dan asik ya. Dan mereka membawakan berbagai macam cerita yang bisa berbentuk fabel, cerita asal-usul atau legenda tentang tempat dan asal muasal sebuah tempat dan lain-lain begitu. Memang dibebaskan ya, secara juknisnya juga memang dibebaskan untuk bercerita apapun. Oke, jadi dibebaskan ya Ibu ya, jadi tidak memberatkan si para pesertanya. Kalau boleh tahu pesertanya ini tingkat SD, SMP atau SMA Bu? Pesertanya ini dari tingkat SD, khusus kalau dongeng sendiri memang saya tidak tahu ya, mungkin ini pesertanya nanti akan mewakili Kabupaten Lampung Tengah sendiri untuk mengikuti ada lomba Festival Tunas Bahasa Ibu yang diadakan Balai Bahasa nanti sekitar bulan Oktober atau November gitu di provinsi, dan itu akan bertanding dengan berlomba antar kabupaten kota se-provinsi Lampung. Wah, berarti sudah bakal tahu ya Bu ya, ini juara satu bakal dikirim kemana gitu ya. Oke Bu, ini kan Ibu sebagai juri, apa nih penilaian khusus untuk meloloskan adik-adik sebagai juara? Selama ini tuh di dongeng, di mendongeng sendiri tuh banyak terjadi kesalah kaprahan ya, bahwa yang namanya bercerita itu harus penuh dengan properti dan setting yang macem-macem, yang gempita, yang meriah gitu. Tetapi banyak peserta ini sih sebenarnya berhubungan dengan pelatihannya ya, atau pelatihnya atau gurunya, melupakan bahwa yang bercerita itu orangnya, aktornya gitu. Dengan sekian banyak hiasan, lupa dia kalau sebenarnya yang dinilai paling utama itu adalah kemampuan si anak menuturkan, si anak bercerita, kemampuan anak bisa men-share cerita itu ke penonton, ke juri gitu, sehingga orang yang menonton ketika dia melakukan penceritaan itu menjadi mengerti, masuk ke dalam cerita itu, ketawa bersama. Misalnya ceritanya sedih, dia ikutan merasa sedih. Nah, itu yang agak lalai dan luput ya dari para pelatih anak-anak ini. Nah, sementara kita sendiri sebagai sebuah seni pertunjukan, mendongeng, bercerita atau bertutur itu kan butuh yang tadi yang saya sebutkan. Nah, ini yang mendasari bagaimana kita menilai bahwa dia berhasil atau tidak dalam bercerita. Pakai yang kategori tadi itu gitu. Jadi sebenarnya properti ini hanya persekian persennya ya Bu ya? Ya benar, properti itu hanya penunjang dari sebuah penampilan, dan kalau sudah meletakkan sebuah properti di atas panggung, maka harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya adalah digunakan secara maksimal, bukan cuma buat pajangan terus disentuh sekali udah ngapain gitu loh. Ya, benar juga ya Bu ya. Oke, kalau boleh tahu untuk lomba mendongeng menggunakan bahasa Lampung ini durasinya berapa lama Bu? Kalau tadi sih durasi 5-7 menit ya, dan tidak ada satu peserta pun yang melewati 7 menit. Mereka pas semua. Luar biasa. Pas latihan udah dikasih tahu ya. Oke. Bu, untuk penentuan juaranya sendiri ini ada berapa juara Bu untuk di mendongeng bahasa Lampung ini? Kategorinya sih ada sampai 6 juara ya, tapi karena yang putra itu cuma sedikit, berarti putra itu 1 2 sampai 1 2 3, yang putri sampai harapan nanti. Oh gitu. Ada. Jadi semua anak akan menikmati hasil jerih payahnya. Bener. Dalam melakukan pertunjukan. Betul, karena sudah usaha banget ya, udah effort banget. Itu bagian dari pembinaan yang dilakukan oleh Kabupaten Lampung Tengah deh, kupikir.
Bu, pertanyaan selanjutnya, apa nih apresiasi yang diberikan untuk para juara mendongeng bahasa Lampung? Ya, anak-anak itu keren, dia punya potensi yang banyak sekali. Dan pesan saya untuk para pelatih dan para guru, jangan dirusak gitu. Sebaiknya para pelatih, para guru itu benar-benar memahami sebuah kategori ya. Mendongeng itu harus bagaimana sehingga kemampuan anak-anak yang keren dan luar biasa itu bisa dimunculkan dengan sangat luar biasa. Anak-anak itu keren. Bu, tipsnya nih mungkin untuk para pelatih biar tidak salah kaprah seperti yang Ibu tadi bilang. Rajin-rajin lihat lomba bercerita ya. Oke, jadi itu kuncinya. Wawasan. Punya studi banding jadinya ya Bu ya. Betul banget. Oke. Bu, pertanyaan terakhir, harapan kedepannya untuk para peserta dan juga para siswa-siswi untuk mendongeng menggunakan bahasa Lampung. Saya dengar sih lomba ini kan baru pertama ya. Memang kalau pertama itu memang ujian dan cobaannya itu peserta akan dikit ya. Peserta akan dikit. Tapi bukan berarti kemudian ketika pesertanya dikit terus ditiadakan gitu. Bagaimana kita mau dapatin yang banyak dan meriah kalau itu baru di awal uji coba terus kemudian dihentikan gitu. Sehingganya anak-anak yang kemudian belum menjadi tertarik itu jadi mundur lagi karena udah nggak ada lagi festivalnya, tidak ada lagi wadahnya. Jadi pesan saya sih sebagai pelaku seni ya, kalau bisa yang lomba-lomba begini nih malah semakin digiatkan gitu ya, lebih ditambah lagi sosialisasinya, lebih ada pembinaan kepada para guru gitu, sehingga lembaga pendidikan dan kebudayaan itu benar-benar menyentuh anak-anak sebagai penerus dari sebuah budaya kan, lewat upaya-upaya lomba seperti ini, upaya-upaya meningkatkan keterampilan gurunya sehingga nanti pengimbasan kepada siswanya menjadi lebih oke lah ya. Dan kita akan mendapatkan banyak anak-anak yang akan pandai bercerita, menceritakan dongeng-dongeng yang ada di wilayahnya. Apalagi menggunakan bahasa suku ini agak tertantang sendiri ya Bu ya. Keren. Jadi pelestarian budaya melalui bahasa itu kan secara tidak sadar sudah kita lakukan gitu. Dengan adanya wadah seperti ini, anak-anak yang tadinya aduh bahasa Lampung tuh susah, ternyata belajar bahasa Lampung tuh enak ya, lewat bercerita, lewat mendongeng tuh keren ya, ada ekspresinya, ada ininya, ada itunya. Mereka bisa memaknai cerita itu dan tanpa sadar mereka jadi bisa berbahasa gitu. Sekali. Ibu terima kasih atas waktunya. Sukses terus dan untuk Taman Dongeng ya Ibu ya. Komunitas Dongeng Dakocan mudah-mudahan makin sukses terus ke depannya. Oke, baiklah pemirsa Davika TV, jangan kemana-mana, ikuti terus Lipsus, liputan khusus di Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tapi pun, ya, lomba mendongeng ini memang tantangannya cukup besar karena kita harus menampilkan semua aspek, berbicara, berekspresi, mengatur irama. Kemudian juga bagaimana menyesuaikan properti dengan cerita yang kita bawakan, berimprovisasi, kemudian harus bisa terlibat dengan penonton sebagai seorang pencerita.
itu setelah para guru punya wawasan yang sangat luas, melihat, memperhatikan, melihat berbagai macam perlombaan atau penampilan orang-orang bercerita, baru dia akan dapat ramuan yang pas bagaimana meramu potensi siswanya, kemudian dia pas bercerita di depan tanpa lebay, tanpa over. Dari 9 peserta tadi, kami melihat bahwa potensi anak-anak itu luar biasa, kemampuan berbahasa lampung yang luar biasa, kemudian kemampuan akting yang asik, mendongengnya juga mereka berani di depan. Tetapi mungkin karena kekurangan wawasan dari para pelatih, saya nggak bisa bilang ini kemampuan anak-anak sendiri karena memang mereka dilatihkan, mereka belum sanggup untuk berlatih sendiri. Maka potensi yang besar tadi itu sedikit banyak yang melenceng dan merugikan anak-anak sendiri. Kalau begini nanti kalau ini nanti mau ikut di lomba yang lebih luas, lebih lebar di luar dari Lampung Tengah, maka saya pikir harus ada penyamaan persepsi dari teman-teman guru semua bagaimana mendongeng yang pas, yang mampu tadi menguasai beberapa aspek tadi tanpa berlebihan atau tanpa kurang ekspresi. Karena biasanya kalau tenang ekspresinya kurang, kalau dia menggebu-gebu dia menjadi over. Nah, berlatih untuk sesuatu yang pas ini perlu latihan, perlu wawasan, perlu kata cukup dari guru. Untuk itu kami Dewan Juri Dongeng sudah memutuskan dari pertimbangan-pertimbangan tadi yang paling mendekati sesuatu yang pas untuk menjadi seorang pemenang sudah kami lakukan. Itu langsung mau diumumin ya, Pak Azari, langsung diumumin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak punya kepentingan apapun sekolah manapun yang menang ini, kami baru tahu dari catatan. Semoga tidak ada teman-teman guru yang kenapa anak murid saya menang gitu. 3 juri berasal dari 3 latar belakang yang berbeda. Ada dosen, ada dari MGMP Provinsi Basa Lampung, dan ada saya sebagai praktisi. Dan kami memutuskan untuk putra pesertanya hanya sampai juara ketiga. Juara 3 dengan nomor 02 SDN 2 Yungkung Jaya. Juara kedua putra dengan nomor 04 SDN 2 Gunung Madu. Siapakah juara pertama? Juara pertama dengan nomor 05 SDN 1 Gunung Madu. Putri Harapan 3 05 SDN 2 Yungkung Jaya. Harapan kedua 01 SDN 3 Gunung Madu. Dan harapan ke-1 dari SDN 2 Yungkung Jaya dengan nomor peserta 03. Juara ketiga nomor peserta 02 SDN 4 Gunung Madu. Beri tepuk tangan. Juara kedua putri 09 SDN 1 Gunung Madu. Dan juara pertama putri sudah ketebak belum? Juara pertama putri dengan nomor 04 SDN 3 Tanjung Ratu. Selamat untuk para pemenang lomba mendongeng. Pemirsa
Davika TV, saat ini Rina sudah bersama dengan jawara satu mendongeng bahasa Lampung Putra. Karena ada putra, ada putri. Hari ini Rina berkesempatan untuk wawancara dengan Putra, juara satu mendongeng bahasa Lampung. Oke, kalau boleh tahu siapa nih namanya? Apkori Runako Arsenio. Apkori Runako Arsenio. Oke, panggilannya siapa? Apkori. Apkori kalau boleh tahu kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 SD? Ya, Kalau boleh tahu SD mana nih? SD Negeri 1 Gunung Madu. Gunung Madu, jauh sekali. Dari sini jam berapa tadi? Kesini jam berapa? Jam 7. Jam 7 pagi? Oke, juara nih, juara satu mendongeng bahasa Lampung. Tadi mendongeng apa nih kalau Karina boleh tahu? Buaya perompak. Buaya apa? Buaya perompak. Buaya perompak. Oke, itu menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang perempuan yang diculik sama buaya. Oh begitu. Nah ini kan jadi pemenang nih, jadi juara satu. Gimana ini perasaannya, Adek? Seneng terus kaget gitu. Senang terus kaget. Kesini sama siapa kalau boleh tahu? Sama Bu Kesi, Bu Tika. Oke deh, Adek boleh dong salam dulu, say hi sama pemirsa Davika TV. Hai, oke, boleh dong kasih pesan-pesannya untuk pemirsa di rumah yang mau mendongeng, gimana nih caranya biar bisa mendongeng, apalagi menggunakan bahasa Lampung? Harus bisa hafal bahasa Lampung, ekspresinya juga harus bisa untuk mendongeng. Oke, terima kasih Apkori, sehat selalu, sukses selalu ya. Baiklah pemirsa Davika TV dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita di program Lipsus, liputan khusus Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang berlangsung pada hari ini Selasa 24 September 2024. Dan jangan kemana-mana karena esok hari akan ada penutupan Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Saya Rina Permatasari dari Gedung Sesatagun Nuwabala, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.